Hai, apa kabar? Saya Karisma Hamzah, senang sekali berada di sini lagi dalam acara ABN Talk Show. Saat ini, tingkat kematian akibat serangan jantung merupakan peringkat pertama di dunia. Hal ini diakibatkan oleh makanan yang tidak sehat dan juga olahraga yang tidak rutin. Seringkali, kolesterol menjadi kambing hitam penyebab serangan jantung. Namun, ternyata ada faktor lain yang dapat memicu serangan jantung, yaitu kelainan pada fungsi trombosit. Hari ini kita akan membahas kelainan-kelainan fungsi trombosit itu dengan yang kita kenal sebagai agregasi trombosit. Apa itu agregasi trombosit? Untuk itu telah hadir bersama kami produk spesialis dari produk Agram yang akan membahas mengenai agregasi trombosit dengan Mas Indra Indrayana. Halo Mas Indra. Halo Mbak Ima. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Mbak Ima. Gimana kabar Mbak Ima? Alhamdulillah sehat. Nah Mas Indra, Ya. tadi kan kita sudah membahas mengenai agregasi trombosit itu ternyata penyebab salah satu serangan jantung ya. Ya. Nah sebenarnya apa sih agregasi trombosit itu dan kenapa penting dalam pemeriksaan kesehatan? Oke. Jadi agregasi trombosit itu adalah sebuah proses pelekatan antar trombosit. Jadi ini adalah jadi kalau kita misalkan masuk ke dalam dunia laboratorium, kalau kita tahu oh terjadinya luka misalkan, luka itu kan butuh penyembuhan ya, sampai dia kering. Atau dalam laboratorium kita mengenal adalah proses pembekuan darah. Yeah. Nah, agregasi trombosit adalah fase awal dari pembekuan darah. Sebelum ada pembekuan darah terjadi agregasi trombosit. Nah, trombosit itu sendiri adalah keping darah yang kita miliki, di mana dalam jumlah normal setiap manusia itu punya jumlah 150.000 mm darah per mm darah atau sampai 450.000 per mm darah. Nah, jadi kalau misalnya boleh saya garis bawahi 150 sampai 450.000 keping trombosit per mililiter darahnya ya. Ya, itu adalah jumlah normalnya. Nah, juga trombosit ini selain dalam tubuh kita harus punya jumlah yang normal, dia juga harus punya fungsi yang baik. Nah, fungsi trombosit salah satunya adalah agregasi trombosit. Apa itu? Itu terjadi proses pelekatan antar trombosit. Dalam kondisi normal sebetulnya trombosit tidak mudah terjadi pelekatan. Nah, tapi kalau dia dalam kondisi tidak normal, itu dapat terjadi pelekatan secara automatically atau disebut dengan automatic aggregation. Nah, di mana si trombosit ini mudah terjadi pelekatan, kemudian dia juga karena mudah melekat, lalu terjadi gumpalan. Nah, ketika terjadi gumpalan, itu akan menyumbat atau membuat sumbat trombosis bisa di pembuluh darah jantung atau bisa juga di pembuluh darah di otak. Jadi itu yang menyebabkan serangan jantung? Iya, kalau sumbatan itu ada di jantung, jadi serangan jantung. Tapi kalau sumbatan itu ada di otak, jadi stroke. Gitu. Begitu Mbak Ima. Jadi sebenarnya trombosit ini harus sehat ya. Sehat dalam arti tidak boleh terlalu lengket karena bisa menyebabkan penyumbatan dan juga tidak boleh terlalu tidak lengket. Tidak mudah melekat. Supaya tidak kehabisan darah gitu ya. karena penting sekali ya untuk membantu proses pembekuan darah ya. Betul. Penyembuhan luka dan lain-lain. Iya. Oke, jadi sebenarnya kalau dari trombosit itu yang tidak normal itu bisa disebut sebagai kelainan trombosit ya? Iya, jadi ada kelainan. Bisa dijelaskan Mas Indra mengenai kelainan trombosit? Jadi gini Mbak Ima, jadi salah satu kelainan trombosit adalah di mana yang saya katakan tadi ada kondisi trombosit ini mudah terjadi pelekatan atau kita katakan hiperagregasi. Hiperagregasi, oke. Jadi ketika si trombosit sulit melakukan pelekatan, maka dia sulit untuk membuat sumbat trombosit dan akhirnya luka itu tidak cepat kering, maka terjadi pendarahan. Nah itu Mbak Ima kondisi yang terjadi. Oh, jadi ada dua kelainan trombosit itu ada dua itu ya, sulit melekat atau sangat cepat melekat. Hiperagregasi atau hipoagregasi. Oh betul. Nah sebenarnya pemeriksaannya ini dengan alat apa ya? Dan biasanya di mana nih dilakukan pemeriksaan ini? Oke. Untuk pemeriksaan kelainan fungsi trombosit ini atau agregasi trombosit itu kita lakukan di laboratorium di rumah sakit ataupun di laboratorium klinik swasta di luar. Nah, dan biasanya pemeriksaan ini dilakukan bisa
karena rujukan dari si dokter, misalkan dokter syaraf atau dokter penyakit dalam atau dokter jantung, atau bisa juga karena si pasien aktif untuk melakukan pemeriksaan pada dirinya sendiri. Misalkan, oh dia pengen tahu nih, saya sebetulnya bagaimana sih kondisi tubuh saya? Apakah saya mengarah ke hiper atau hipo? Karena saya takut nih kalau saya bisa kan terkena serangan jantung atau stroke. Gitu. Nah itu bisa juga dilakukan seperti itu. Oh oke. Tapi dilakukannya di rumah sakit ya? Ya. Atau di laboratorium. Oke. Jadi di rumah sakit sendiri atau di laboratorium itu biasanya digunakan oleh alat apa ini? Nah, untuk alatnya kita menggunakan alat agram. Jadi agram itu berasal dari USA, Amerika, dan metodenya adalah metode Born atau kita katakan dengan LTA. Begitu. Ini adalah metode gold standar pemeriksaan agregasi trombosit. Begitu Mbak Ima. Oh jadi dari Amerika ya agram ini ya. Jadi sebelum pemeriksaan apa saja nih yang perlu disiapkan, baik dari sisi pasiennya ataupun dari sisi analisnya di laboratorium? Baik, jadi yang perlu dipersiapkan adalah untuk pasien harus puasa minimal 8 jam Mbak Ima. Nah, maksud puasa ini adalah untuk menghilangkan pengaruh dari makanan atau obat-obatan yang dikonsumsi oleh si pasien. Karena biasanya makanan itu bisa membuat sampel dari plasma menjadi lebih keruh. Dan obat-obatan, misalkan pasien mengkonsumsi analgetik, itu membuat trombositnya menjadi sulit untuk melakukan pelekatan sehingga mempengaruhi hasil. Jadi puasa dibutuhkan sebelum pemeriksaan. Begitu Mbak Ina. Nah Pak, misalnya ya, apabila di laboratorium hasilnya dari laboratorium tersebut pasien mengalami hiperagregasi, apa yang harus kita lakukan? Oke. Kalau misalkan hasilnya keluar, oh ternyata pasien hiper, nah, otomatis pertama hasilnya akan dirujuk ke dokter ya. Mungkin dokter akan memberikan saran-saran terhadap si pasien, tapi yang jelas dari dokter mungkin akan kasih obat lah gitu. Nah, dari kita pasien, apa yang kita harus lakukan? Hiper itu adalah kondisi di mana agregasi mudah melekat. Nah, sehingga ini akan membuat faktor risiko sumbatan menjadi tinggi. Nah, untuk menghindari itu, bagaimana caranya supaya trombosit menjadi tidak hiper? Nah, kita pertama adalah makan makanan yang sehat, banyak serat. Nah, kemudian kalau memang buka puasa, bagus untuk puasa, karena itu juga menjaga metabolisme kita. Terus yang kedua juga minum air yang cukup. Jadi hidup pola sehat itu akan memperbaiki fungsi trombosit. I see. Selain obat-obatan yang akan diberikan oleh dokter. Begitu Mbak Ina. Kira-kira kalau makanannya jenis apa aja ya Pak? Yang baik untuk orang yang sedang mengalami hiperagregasi? Intinya makanan yang tidak atau sedikit mengandung lemak dan kolesterol. Hindari lemak dan kolesterol. Betul. Jadi yang kalau sudah misalkan hiper, fast food, makan enak, itu harus kita hindari itu. Makanan berlemak juga sama. Bagaimana kalau hipoagregasi? Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau hipoagregasi terbalikan dengan hiper Mbak Ima. Jadi dia malah enak tuh. Dikasih makan enak gitu kan. Oh, jadi silakan makan. Hipoagregasi lebih enak ya ternyata. Iya. Jadi kalau yang hipo malah enak dikasih makannya mungkin yang buat kita lebih lebih enak ya. Bisa makan fast food gitu kan, kemudian makan mungkin nasi padang gitu kan. Gitu yang berlemak itu. Begitu Mbak Ima. Oke, baik. Jadi apa harus diobati gitu misalnya minum obat untuk memperbaiki darah atau vitamin atau bagaimana? Ya. Jadi kalau untuk kondisi yang hiperagregasi misalkan, nah seperti saya sampaikan tadi bahwa mungkin dokter akan kasih obat-obatan, biasanya adalah obat-obat pengencer darah. Itu pasti akan diberikan kalau memang dibutuhkan, karena memang kalau ini dibiarkan faktor risiko terjadi serangan jantung dan stroke akan meningkat. Tapi untuk kita pribadi di rumah, untuk pasien otomatis itu sehat Bu Ima. Jadi kita misalkan di rumah untuk makan yang dibilang tadi sayur-sayuran, yang sehat, buah-buahan, kemudian juga menghindari misalkan yang suka daging atau yang berlemak, ganti ikan atau ayam yang memang lebih sedikit ada lemak. Oh ya Mas Indra, tadi kan kita sudah membahas mengenai agregasi trombosit. Nah sekarang kita membahas mengenai agramnya. Oke.
Oke, dan alat ini sebenarnya buatan Amerika ya? Ya, betul, Mbak Ima. Oke. Apa sih alatnya ini, teknologinya canggih atau tidak nih? Bagaimana nih? Boleh diterangkan? Oke, baik, Mbak Ima. Jadi Agram ini adalah alat agregometer atau alat yang memeriksa agregasi trombosit dari Helena Agram USA. Nah, alat ini merupakan alat pemeriksaan dengan metode Born atau LTA, Light Transmission Aggregometry. Nah, di alat ini kita mempunyai dua bagian. Yang pertama adalah bagian komputer set, yang di dalamnya ada software dari Agram. Yang kedua adalah modul pembacanya atau analyzer-nya untuk membaca dari hasil sampel. Oh, jadi sudah dilengkapi dengan software sehingga hasil pembacaannya enak dan mudah dibaca, Ya, dipahami betul. sama analisnya ya. Betul, betul. Dan kelebihan dari alat ini adalah pertama dia memiliki 4 channel, 4 channel optik sehingga akan mengeluarkan 4 grafik langsung. Terus yang kedua adalah sistem modular. Jadi dengan satu komputer set, modul Agram bisa disandingkan dengan satu modul lain. Jadi ada 2 modul Agram dengan satu komputer set. Sehingga dalam satu running sampel kita bisa mempunyai atau menghasilkan 2 pemeriksaan. Begitu Mbak Ima. Oke, baik. Jadi yang dimasukkan ini adalah sampelnya darah atau plasma atau apa ini? Sampelnya adalah plasma darah. Plasma darah. Betul. Nah, hasil akhirnya berupa angka jumlah kepingan. Hasil akhirnya berupa grafik nanti. Berupa grafik. Nanti kemudian akan keluar angka berapa persen maksimal agregasi. Nah, ini kemudian akan dibaca oleh dokter di channel 1, 2, 3, 4 apakah persen maks ini dalam range atau tidak. Kalau dia misalkan di atas range, kita katakan itu akan mengarah ke hiper. Kalau di bawah range, kita katakan itu akan mengarah ke hipo. Begitu. Begitu. Jadi nanti itu darah tersebut dilewatkan dengan optik sehingga nanti dapat dihitung atau Akan dikonversikan. counter gitu, dikonversikan berapa jumlah keping trombositnya begitu ya? Bukan jumlah kepingnya, Mbak. Bukan kepingnya ya, tapi agregasinya betul, ya. maksimum persen agregasinya. Begitu Mbak Ima. Oke. Nah, ternyata alat Agram ini penting sekali ya, dan tentunya menjadi solusi di laboratorium. Untuk itu, apabila Anda membutuhkan alat Agram, silahkan bisa menghubungi Abadi Nusa dan tentunya Mas Indra. Ya. Nah, sekarang Mas Indra sudah punya pertanyaan ya untuk yang menyaksikan tayangan ini? Ya, Mbak Ima. Oke, baik sahabat TBN, kami punya pertanyaan. Hari ini kita membahas tentang serangan jantung, dan pertanyaan adalah apa yang terjadi pada trombosit ketika terjadi serangan jantung? Apakah hiperagregasi atau hipoagregasi? Silakan dipilih jawabannya dan semoga berhasil. Terima kasih. Nah, mudah bukan? Nanti pilih jawabannya, setelah itu tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like, di subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. Semoga beruntung. Tanpa terasa, ini adalah akhir dari kebersamaan kita hari ini. Saya Karisma Hamzah dan segenap kru yang bertugas hari ini undur diri dulu. Sampai jumpa.